Halo guys, ketemu lagi dengan Adi Nugraha di sini. Hari ini kita mau memperbaiki setrika listrik merek Philips. Ini tipe Avinia. Ini setrika ini mati total, nggak ada lampunya sama sekali, nggak panas, dicolokin juga nggak terjadi apa-apa. Hari ini kita akan coba memperbaiki. Kita pelajari termostatnya, pelajari termofuse-nya, pelajari ngecek elemennya putus apa enggak, kabelnya putus apa enggak. Jadi kita akan lihat dalamnya. Oh ya, untuk pertama kali saya selalu membersihkan ini dulu ya. Ini juga bisa menjadi menyebabkan tidak panas karena ada tumpukan kerak kain ya yang terbakar kering. Ini biasanya saya bersihkan dengan oven cleaner untuk lebih cepatnya atau dengan WD-40 ya. Dan saya lihat banyak yang memakai amplas. Amplas saya kurang rekomendasikan karena bisa bikin baret dan lapisan anti lengketnya itu bisa ngelupas hilang. Jadi saya sarankan pakai WD-40 terus dikerik pelan-pelan. Kain-kain yang gosong itu ya. Jadi lapisan lengketnya tetap ada di sini. Ini tuh lapisan anti lengket. Kalau kita amplas itu akan hilang lapisan anti lengketnya. Oke, pertama kita buka, ada dua baut di sini. Satu baut di gagang, jadi ada satu baut lagi di dalam sini. Congkel. Nah, ini depannya seperti ini, ada pengaitnya, jangan sampai patah ini ya, hati-hati. Nah, di sini bautnya tuh. Kemudian di sini, nah ini ada rangkaian kabelnya nih. Yang kuning untuk ground, ini buat lampu. Ini lampu paling pojok kiri kanan. Ini coklat sama hijau, ini tegangan AC rumah ya. Jadi ini ke lampu, kuning untuk ground, ini untuk AC rumah 2. Nah, itu kelihatan lampunya, ada resistornya. Oke, langkah pertama kita mau ngecek kabelnya ini putus apa enggak ya. Kita pakai diode and continuity test nih. Kita cek ground yang ini, yang groundnya nyambung, listrik rumahnya nyambung, yang ini. Satu lagi yang hijau, tadi yang coklat, ini yang hijau nih. Nyambung, berarti kabelnya nggak putus ya, masih nyambung ke sini semua. Oke, tahap 2 kita cek lampunya nih, lampunya mati apa enggak ya. Ini lampu AC. Lampu AC saya biasanya ngecek pakai ohmmeter. Ini ohm, omega. Ini simbolnya ohm. Oke. Nah, sebelum lampu juga ada resistor nih. Resistornya kita cek dulu. Ini sama ini 67,35, resistornya masih bagus. Kalau nggak ada angka berarti resistornya putus ya, nggak ada sambungan sama sekali, kebakar. 67,35 ini resistornya. Nah, kita sekarang tes kaki lampunya kiri kanan. 65,3132. Lampunya masih bagus ya, karena masih ada hambatannya. Jadi di dalam sini kan ada lilitan tuh, lilitannya kalau sampai nggak terbaca berarti lilitannya putus ya. Jadi resistor sama lampu masih bagus. Oke, saya sekarang mau coba buka nih, mau cek elemennya sama termofuse-nya putus apa enggak. Ada 3 baut, saya buka dulu ya. Sepertinya saya harus membuka kabelnya ini dulu ya. Oke, udah saya buka semua kabelnya. Ini kalau kalian bingung di foto aja ya. Posisinya tadi kuning, coklat, hijau. Yang kiri kanan ini buat lampu. Oke. Ini bagian bawah dari setrika ya.
Jangan sampai hilang nih baut-baut anti panas nih. Harus ada 3 tadi, satu lagi mana ya? Oh ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3 komponen utama nih. Ini namanya thermostat switch ya. Ini thermofuse. Ini thermofuse ini untuk melindungi dari kebakaran. Dia kalau mencapai suhu tertentu, dia akan otomatis putus sendiri. Jadi tidak seperti sikring kebanyakan atau fuse kebanyakan. Jadi dia bukan karena arus tapi karena panas. Jika panasnya sudah mencapai misalkan 100 derajat Celcius, dia akan memutuskan dirinya sendiri. Nah, ini cara ngeceknya gampang. Nah, ini saya punya beberapa thermofuse baru ya. Jadi di pasaran tuh thermofuse itu bisa digunakan untuk pengaman ya, jadi kebakaran. Jadi di pasaran itu thermofuse ini seperti ini. Ada tulisannya tuh, kebaca nggak ya? Sorry. Jadi ini contoh thermofuse yang saya punya, T115 derajat Celcius. Artinya ini ada 10 ampere 250 volt. Artinya tadi 115 Celcius ini, kalau dia menyentuh suhu 115 derajat Celcius, dia otomatis akan memutuskan dirinya sendiri. Jadi otomatis setrika ini mati. Jadi nggak panas terus-menerus dan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi ini thermofuse ini pengaman. Cara ngeceknya kalian bisa pakai continuity test ya. Jadi kiri kanannya ini harus nyambung ya. Tuh. Ya. Jadi di pasaran tuh ada macam-macam, ada yang 70 derajat Celcius, ada yang 120 derajat Celcius. Ini kebetulan saya punya lagi yang ya mungkin ini untuk termos pemanas kali ya, untuk pengaman. Jadi kalau udah mendidih mati sendiri gitu ya. Saya punya beberapa spare untuk kalau ada yang mati-mati thermofuse-nya. Dan saya cek di sini, ini masih nyala ya. Ini di dalamnya ada thermofuse yang seperti tadi saya kasih lihat di contoh. Jadi kalau ini tidak bunyi, tidak nyambung, dia berarti putus dan harus diganti. Banyak orang membypass ya, supaya kayak sikring seperti biasa. Itu sangat berbahaya sekali kalau kalian bypass ya, pakai kawat atau pakai apa. Karena ketika dia menyentuh 100 derajat, 150 derajat, dia akan ngalir terus listriknya, bisa kebakar, bisa meleleh semuanya ya. Jadi ini fuse yang sangat penting. Sikring ini, thermal fuse ini sangat penting. Nah, komponen berikutnya adalah ini nih, elemen pemanas nih. Ini elemen pemanas ya. Ini juga kalau kita tes kiri kanan pakai buzzer dan continuity test, dia nggak bunyi ya. Kalau bunyi bahaya, berarti dia korslet. Dia ini nggak bunyi ya. Ya, 2 kutubnya kalau kita tes nggak bunyi. Tapi kalau kita tes pakai ohmmeter, omega, coba kita tes ya. Dia ada bacaan 47,6 ohm. Jadi masih ada hambatannya ya, 47,5 ohm. Tapi kalau di tes pakai continuity test, pakai buzzer, dia nggak bunyi. Kalau bunyi itu udah harus diganti nih. Nah, dengan situasi yang masih ada konektivitasnya seperti ini, si elemen pemanas 47,6 ohm ini, saya bilang ini masih bagus. Berarti kemungkinan ketiga ini adalah ada di switch thermostat ini nih, kerusakannya. Kalau kita puter-puter, dia ada. Nah, ada putus nyambung di sini nih, ada on off. Tuh ada pentulnya. Pentulnya ini kadang terhalang oleh karena dia sering kepanasan, dia jadi hitam ya. Ada arang di tembaganya itu. Jadi kita harus membersihkan pakai amplas bisa, pakai WD-40 bisa. Nah, ini lagi posisi nyambung ke bawah. Jadi ada switch ke atas, nyambung yang ini, terus nyambung yang ke bawah. Ini sekarang saya mau tes nyambung ke bawah apa enggak. Putus nyambung ya. Nah, itu enggak.
Jadi kadang masalahnya di pentul ini nih, dia harus dibersihkan karena karatan, karena gosong ya, kebakar, ada oksidasi di sini, gosong hitam. Jadi mesti kita amplas ya, atas bawah, supaya tembaganya atau aliran listriknya bisa mengalir sesuai dengan switch on off ini fungsinya. Nah ini begitu posisi dia nempel ke atas, dia nggak, koneksinya nggak bagus nih, on off. On off. Jadi saya harus bersihkan nih. Mungkin ada karat, ada korosi, ada oksidasi di sini. Kita harus bersihkan. Saya semprot pakai WD 40 ya. Bisa juga pakai lubrikan oil yang lain untuk membersihkan karat. Kalian bisa gunakan amplas halus ya, seperti ini. Nanti kalian bisa cek konektivitasnya dengan multimeter ya, dengan continuity test atau buzzer. Ini udah sempit ya areanya ya, atas bawah ya. Usahakan karatnya hilang atau oksidasinya hilang, sehingga lempengan tembaganya bisa terhubung kembali. Kita bersihkan sampai dia karatnya hilang, oksidasinya hilang. Oke, setelah diamplas kita semprot lagi supaya karatnya bisa terbawa sama lubrikannya ya. Kita keringkan pakai tisu. Ini off, ini on. Nah, udah nyambung. Termostat ini sering saya temuin di teko pemanas air juga ya. Jadi sering terjadi gosong juga ya. Jadi harus kita amplas. Jadi nggak ada koneksi ketika dia terlalu sering kena panas, jadi gosong hitam. Jelaganya itu menghalangi hamparan listriknya ya, aliran listriknya. Jadi harus kita bersihkan tuh jelaga hitamnya tuh dengan amplas. Oke, udah nyambung atas bawah. Jangan lupa koneksi-koneksi ini juga kalian bersihkan ya dari karat. Pakai WD 40 juga bisa, pakai pelumas yang lainnya juga bisa. Ini kadang terjadi karat, jadi tidak nyambung aliran listriknya, tidak tersalurkan. Nah, ini juga di kiri kanan elemennya kalian bersihkan dari karat sehingga koneksinya listriknya jadi lancar. Okay, now we plug the power and it's powering now. Okay guys, I think I fixed this Philips Affinia. It's working now. Don't forget to subscribe and like to my channel and support me to make more video in the future. Thank you very much.